Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Orang yang beriman meyakini bahwa semua yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman meyakini bahwa ujian, cobaan yang datang adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendaknya sebagai bukti rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Mengapa demikian? Mengapa ujian dan cobaan sebagai bukti rahmat Allah pada hamba-hambanya? Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat yang kedua ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu, dengan sedikit, minal khauf, dengan ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, beritakan kabar gembira ini pada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini ujian di ayat ini adalah berlaku secara umum, akan tetapi walaupun ayat ini dikhususkan buat orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman mampu menggapai apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beritakan kabar gembira kepada orang yang bersabar, mampu bersabar. Dan semoga kita bisa bersabar dengan cobaan-cobaan yang menimpa kita, cobaan yang menimpa hati berupa ketakutan, cobaan yang menimpa badan kita berupa kelaparan, cobaan yang menimpa harta kita berupa kehilangan, kekurangan, dan cobaan yang menimpa jiwa kita berupa kematian, dan cobaan yang menimpa buah-buahan juga berupa rusaknya buah-buahan, gagal panen, dan kita tidak bisa memakan buah-buahan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti suri tauladan yang telah Allah berikan, suri tauladan kepada anbiya dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Ayub alaihissalam, dia telah bersabar dalam menghadapi penyakitnya dan bersabar dalam kematian keluarganya. Dan juga Nabi Yakub telah bersabar berpisah dengan anak yang dicintainya, Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga bersabar terhadap anak-anaknya yang bersifat hasad terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Dan begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam telah bersabar terhadap penjara yang mengurungnya, dan dia bersabar juga terhadap kebohongan atas apa yang dituduhkannya, juga termasuk tipu daya dari istri seorang raja sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam penjara. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti perintah Allah untuk menyembelih anaknya, dan ditanggapi juga oleh Nabi Ismail alaihissalam, berserah diri kepada Allah bahwa itu adalah perintah Allah walaupun harus dikorbankan untuk disembelih. Dan begitu pula terhadap Nabi kita Rasulullah SAW, banyak sekali kesabaran yang telah dilakukan, banyak sekali peristiwa-peristiwa kesabaran yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Pada sewaktu dia juga giginya terpecah ya, sampai belah juga, sampai menonjol bagian pipi bagian kanan, Rasulullah bersabar. Dan juga terhadap kotoran-kotoran yang di punggungnya yang dilimpahkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak setuju akan dakwahnya, juga beliau bersabar. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa kesabaran, karena dengan kesabaran misi dan tujuan untuk untuk menyebarkan agama Allah dengan menyebarkan tauhid itu akan berhasil. Mudah-mudahan kita juga
bisa bersabar atas segala apa yang menimpa pada kita semua, bahkan dunia. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dengan adanya wabah penyakit virus corona ini. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah menjauhkan penyakit dari kita, dari rumah-rumah kita, dari keluarga kita, dari pasangan kita, dari anak cucu kita, dari negeri kita, dan dari negeri kaum muslimin. Dan semoga Allah menjaga dari rasa takut dan rasa kewaspadaan kita terhadap penyakit ini. Dan dialah maha terbaik dari penjaga-penjaga yang lainnya, dan dialah maha pengasih, maha penyayang dari semua penyayang. Maka banyaklah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan kekuatan, semoga kita juga diberikan keimanan yang kuat, ketakwaan, agar kita selalu mengingat Allah. Selain bersabar, ayat yang selanjutnya juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang apabila alladzina idza asabathum, menimpa mereka musibah, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sesungguhnya mereka milik Allah dan akan kembali kepadanya. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sebagai bukti rahmat Allah atas hambanya ujian ini? Ini ayat yang 157-nya. Ulaika alaihim, ulaika mereka itu, alaihim atas mereka, sholawatun, keberkahan, kehormatan, ampunan, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, ya, rahmatun, rahmat, wa ulaika humul muhtadin, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang akan memperoleh kalau kita sabar, mengikuti di atas tadi, bersabar dan berserah diri. Kalau kita bersabar dan berserah diri akan memperoleh ampunan, rahmat, dan berkah dan kehormatan dari Tuhan mereka, dan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, karena dengan kesabaran kita akan memperoleh kebahagiaan yang tadi bilang bahwa akan mendapat rahmat Allah, surga Allah, kebaikan dan segalanya macam. Mudah-mudahan dengan kondisi saat ini kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan. Tidak henti-hentinya kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa penyakit-penyakit ini sesungguhnya tentaramu ya Allah, gitu kan ya. Allahumma inna jundub min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha'. Ya Allah, berkehendak penyakit ini bisa siapa saja yang menimpa, kehendak Allah. Biasa saja yang tidak ditimpakan penyakit ini juga kehendak Allah. Maka kita bermohon kepada Allah, Allahumma tasrifu anna, gitu kan, bahwa Allah jauhkanlah penyakit ini dari kami, wa an buyutina, dari rumah-rumah kami, wa an ahlina, dari keluarga kami, wa azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa darorina, dari anak cucu kami, wa biladil muslimin, dari negara kami, negara kaum muslimin, wahfadana mimma nakhafu wa nahdar, dan jagalah kami dari apa yang kami takuti dan kami waspadai. Itulah. Jadi kita harus banyak bermohon kepada Allah, karena Allah itu adalah sesungguhnya Allah maha menjaga yang sebaik-baiknya penjaga, dan Allah sebaiknya maha penyayang dari semua penyayang. Mudah-mudahan juga kita bisa bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Mudah-mudahan kesabaran kita menjadikan hasil yang lebih baik, yaitu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surganya Allah. Dan mudah-mudahan kesabaran ini juga ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa dengan kondisi yang semacam ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.